ingin menghargai seorang Pak Teddy saat itu. Dan ketika melihat statement itu saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun adik Bintang itu adik saya gitu ya, adik Putri gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kemarin ketika ketemu pihak dari Pak Teddy juga saya menyampaikan ke mereka bahwa saya bukan tidak ingin ketemu, bahkan karena Putri dan Iki juga kan punya kegiatan, terus juga kita kan juga kegiatannya memang ada yang dengan waktu yang panjang, terus yang kadang ada dengan yang berhubungannya dengan kontrak, jadi kita bukan sama sekali menolak ataupun tidak mau bertemu saat itu. Dan yang sangat disayangkan saat kemarin ketemu kan Pak Teddy-nya nggak ada ya, satu itu. Terus juga yang permasalahan yang deposit bank itu, aku kemarin ngobrol sama Putri bahwa memang ketika saat dulu ketemu dengan Pak Abdul Rahman itu memang dia sudah ngasih sama surat kuasanya juga. Dan sebelum Putri ada kegiatan untuk datang ke bank, ke tempat deposit itu tuh, dari pihak bank bilang sudah ada 2 kali aktivitas Pak Teddy datang ke bank tersebut. Dan untuk menanyakan perihal surat kuasanya, ketika penyerahan pun surat kuasa itu sudah ada di surat-surat itu ya, di dalam safety box. Setelah Putri ada kegiatan ke sana, ternyata di safety box itu yang namanya surat kuasa itu tidak ada. Itu satu. Kalau kekecewaan pasti ada ya, karena kenapa tidak bisa diobrolin atau dibicarakan secara baik-baik gitu. Karena kan mereka berkabar juga di media bahwa katanya kita ini masih keluarga, katanya tuh, bahwa apalagi ada ikatan dari Dede Bintang. Tapi yang sangat disayangkan juga mereka berkeluar di media dengan menurut saya beberapa statement dari mereka yang memang kurang pas dan menurut saya tidak seperti itu adanya gitu. Kayak contoh dengan pembahasan ke Putri bahwa Putri apalah gitu, Putri mengambil, terus dengan bahasa-bahasa yang kurang mengenakan ya dari pihak lawyernya. Jadi menurut saya sangat disayangkan, apalagi ada bahasa kemarin dari pihak mereka bahwa katanya Kang Sule seharusnya tidak ada urusan lagi karena dia sudah ex, jadi nggak perlu harus ikut campur. Sekarang secara logika Putri kan anaknya, sekarang seorang ayah kalau misalkan melihat anaknya dia apa-apain, apalagi seorang perempuan, ya pasti marah, dia pasti melakukan kewajiban untuk menjaga putrinya gitu maksudnya. Sedangkan yang diserang kan Putri gitu, kasihan. Sampai kemarin kita ketemu dengan pihak mereka aja, Putri itu dalam kondisi sakit ini aja masih dalam masa penyembuhan Putri kan maksudnya. Jadi amat sangat disayangkan saja gitu dengan media-media dari pihak mereka yang bilang kepada media seperti itu gitu. Terus juga dari pihak mereka yang sangat disayangkan bilang bahwa Dede Bintang tidak pernah diberikan perhatian peduli dari anak-anaknya dan juga kasih sayang, dan bahkan bilang dari pihak lawyernya ada statement bahwa dia selama sebulan tidak pernah dikasih makan nafkah, itu tidak pernah ada katanya gitu. Nah saya juga kenapa dari kemarin saya dikejar-kejar oleh wartawan saya nggak pernah mau bilang, karena saya tuh masih ada di satu sisi ingin menghargai seorang Pak Teddy saat itu. Dan ketika melihat statement itu saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun adik Bintang itu adik saya gitu ya, adik Putri gitu. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Jadi kayak misalkan ini dari sisi aku waktu itu Dede Bintang itu diurus sama istrinya Pak Ecet, dan Pak Ecet itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama almarhumah mama, dan ini orangnya ada di sini juga. Dan saat itu istrinya Pak Ecet pun tektokan sama aku tentang masalah ngurus Dede Bintang. Dan kalau misalkan di media bilang bahwa tidak pernah ngasih segala sesuatu, aku cuma bisa senyum aja, karena kalau menurut aku ketika kita memberikan hal kebaikan ke seseorang tidak harus dipublikasikan kalau menurut aku. Dan saat itu kondisinya juga Dede Bintang kan bukan sama ada dengan Pak Teddy, mungkin dia nggak melihat ataupun tidak tahu, tapi bukti dan juga orangnya masih ada, istrinya Pak Ecet, bahwa aku bilang bahwa kalau ada kebutuhan apapun aku kasih. Bahkan istrinya Pak Ecet pun sampai menangis saat itu, karena selama 1 bulan puasa ya Pak, selama 1 bulan puasa itu Pak Teddy ini jarang datang. Terus juga istrinya Pak Ecet cerita bahwa Dede Bintang seperti yang nggak diurus seperti itu gitu. Dan kalau dari pihak Putri juga, Putri selalu datang. Bahkan aku tahu ketika Putri kalau selalu datang ngurus Dede bayi Dede Bintang sana, bahkan beberapa minggu setelah almarhumah juga sempat kita bawa ya Teh ya ke Bekasi, ke
Bandung juga, dari Bandung ke Bekasi untuk kita urus di sana. Itu juga atas perizinan dari Pak Teddy-nya juga. Jadi kalau misalkan di luar sana ngomong bahwa dari pihak Iki dan Putri tidak ada perhatian, itu amat sangat disayangkan. Maksudnya kayak jadi pembohongan ke publik gitu maksudnya. Dan dari Putri ketika ke Bandung gimana? Selalu minta juga Putri untuk mau foto, mau susu dan semua itu ke Putri. Bahkan Putri juga bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung minta ke Putri. Dan Om itu kayaknya emang nggak tahu sama sekali. Tapi Putri sendiri ada kasih bulanan ya sebenarnya di Bintang, maksudnya untuk popok, susu segala macam. Aku juga mau membahas itu tuh. Kalau masalah dengan dia ngototnya ya di media bilang bahwa seharusnya ada peduli segala macam. Seharusnya dia bersyukur dengan kondisi saat ini gitu ya, adiknya dan kakaknya masih tetap peduli dan masih setidaknya tuh ketika ada keperluan dari yang ngurusnya Dede Bintang itu kita tetap kasih gitu, tanpa harus kita bilang sama mereka. Tapi seharusnya yang harus disadari adalah dia kan seorang bapak ya, dan dia bapaknya. Seharusnya dia bisa bertanggung jawab menafkahi anaknya. Dan ini jadi terkesan kayak mengemis-ngemis dan bahkan malah jadi seakan-akan menjelekkan Iki dan Putri gitu. Sedangkan kita tahu yang sebenarnya seperti apa itu. Tapi saat beredar di media perihal tentang pengambilan itu yang kabarnya dari pihak Teddy, sempat mengkonfirmasi nggak sih Putri atau Ricky tentang statement dari pihak Konfirmasi ke Teddy-nya langsung bahwa kabarnya yang katanya sudah diambil sama Putri, Nah, termasuk itu Teddy. juga yang Sempat saya sudah konfirmasi bingung. belum? Itu juga yang saya bingung di media, dia pengen secara baik-baik, secara bermusyawarah. Dan kenapa ketika dia mau memblow up ini semua juga hanya menyerang Putri dan maksudnya tidak ada bahasa dari sebelumnya gitu baik-baik. Saya kan anak yang paling pertama, yang paling besar. Kenapa tidak ada itikat baik untuk membahas dulu ini semua? Kalau mau mempermasalahkan, misalkan deposit banknya dibawa oleh Putri, kenapa nggak chat baik-baik ke saya? Kenapa nggak nanya dulu ke saya? Kalau misalkan memang mau minta pertemuan, kenapa tidak baik-baik? Kenapa harus dulu blow up ke media baru mempertanyakan ke orang-orang di media bahwa kenapa tidak mau ketemu, kenapa tidak mau ketemu? Sedangkan kemarin kita mau ketemu, ternyata Pak Teddy ya enggak ada. Gitu. Berarti belum sempat mengkonfirmasi Ya. dari pihak Teddy ya dari kalian berdua. Nanti- Makanya Putri udah konfirmasi untuk pengambilannya Iya. udah dikonfirmasi. Jadi Putri sudah menginformasikan ke Pak Teddy bahwa Putri mau ngambil dokumen dan persiapan dan perhiasan yang ada di deposito. Dan itu masih ada chatnya kan gitu ya. Dan Putri merasa dan itu memang haknya gitu ya. Jadi bukan perlu izin gitu, pemberitahuan aja cukup gitu. Karena memang dari awal itu diserahkan ke Putri dan sudah ada kuasanya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.